Sejak dulu, Tarakan telah menjadi primadona karena emas hitamnya. Bagi masyarakat lokal, minyak bumi ini adalah anugerah sekaligus musibah. Efek dasarnya adalah ketika Perang Dunia Kedua yang terjadi di kota minyak ini. Dengan gedung baru berarsitektur kolonial, Museum Sejarah Perang Dunia Kedua dan Perminyakan ini membuka tabir penyebab tercetusnya perebutan tambang minyak di kota Tarakan. Di Museum Sejarah Perang Dunia Kedua dan Perminyakan ini, kita dapat melihat sisa dahsyatnya Perang Tarakan yang terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 1942 pada saat invasi Jepang kepada tentara Belanda di pulau ini, dan kedua pada tahun 1945 saat balas dendam Australia sebagai sekutu Amerika Serikat yang terdesak oleh gempuran pasukan Jepang di Filipina. Baik, mungkin sejarah perminyakan secara singkat itu dimulai pada saat kedatangan para pencari minyak dari Belanda, yaitu para peneliti yang kebetulan melewati kota Tarakan pada akhir tahun 1800-an, dan mereka melihat di Tarakan itu terdapat rembesan-rembesan minyak yang keluar dari dalam tanah, itu namanya lantung. Dan saat mereka melakukan penelitian, mereka mendapatkan hasil bahwa di Tarakan itu minyaknya sangat-sangat murni yang bisa langsung dipergunakan setelah diambil dari dalam tanah. Ya, dimulai pada tahun 1902 itu pasukan Belanda dari berbagai elemen seperti kerajaan, juga ada pengusaha dan juga beberapa militer mulai melakukan eksplorasi minyak di Tarakan, dan itu membangun tower-tower di sejumlah daerah yang kita kenal dengan saat ini itu adalah daerah Pamusian. Saat pertama melakukan pengeboran belum ada hasil yang didapat, dan mereka lalu mencoba lagi, dan saat itu mendapatkan minyak dengan jumlah yang sangat fantastis dan dengan kualitas terbaik di dunia saat itu. Jadi Belanda mulai membuat tower yang kita ketahui dengan jumlah total itu ada 1444 tower dibangun selama di Tarakan dengan produksi sampai 2 juta barel. Karena saat itu minyak menjadi primadona di seluruh dunia dan memang dipergunakan untuk kebutuhan perang, Jepang mulai mengincar Tarakan karena dianggap Tarakan punya minyak yang paling baik saat itu. Jadi Jepang mulai melakukan pengintaian di tahun 41. Belanda tapi sudah merasakan itu, dan memang akhirnya Belanda membuat pertahanan-pertahanan untuk mengantisipasi serangan Jepang. Karena memang di Tarakan itu terjadi peperangan hanya karena minyak, bukan karena rempah-rempah, bukan karena sumber daya alam lainnya, tapi memang hanya murni karena minyak yang diperebutkan oleh Belanda dan diincar oleh Jepang. Ya, sampai di era tahun 40-an itu Tarakan masih dikuasai oleh Belanda, dan minyak itu diambil oleh Belanda dengan jumlah yang sangat fantastis dan memang dipergunakan untuk kebutuhan Belanda saat itu. Karena memang minyaknya itu sangat mudah didapat dan juga mudah diperjualbelikan. Dengan diambil dari tanah langsung bisa dimasukkan ke tank atau ke truk, itu sudah bisa jalan seperti itu. Ya, jadi memang minyak adalah salah satu yang membuat Tarakan dikenal bahkan di seluruh dunia saat itu. Dilakukan kegiatan eksplorasi minyak itu mulai dari Pamusian sampai ke ujung Juata. Nah, jadi memang di jumlah titik di kota Tarakan itu memang terbanyak adalah daerah Pamusian, tapi memang di seluruh kota itu terdapat minyak yang sangat berkualitas. Tapi hingga saat ini dari data yang kita peroleh hanya tersisa sekitar 200-an tower minyak dari sekitar 1.400, karena memang berbagai hal, perubahan konstruksi tanah, juga ada beberapa masyarakat yang mulai membangun pemukiman di daerah pengeboran minyak. Jadi kita dapat info dari pihak Pertamina dan Medco, itu minyak sudah sangat terbatas jumlahnya dan memang sangat sulit untuk didapatkan saat ini. Perang Tarakan pertama dimulai pada tanggal 10 Januari 1942 saat Belanda memerintahkan evakuasi warga sipil dan penghancuran ladang-ladang minyak sebelum Jepang menguasai Tarakan.
Perang Tarakan kedua ditandai pula dengan pendaratan pasukan amfibi Australia pada tanggal 1 Mei 1945. Yang saya ketahui memang di Kota Tarakan ini terkenal dengan kota minyak. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Kota Tarakan untuk menggali yang ada di Tarakan itu minyak, hasil buminya, dan yang seperti Belanda itu datangnya ini mengenai rempah-rempah kita yang ada di Tarakan. Jadi mereka semua pada ke Tarakan cuman menggali potensi yang ada di Kota Tarakan, hasil buminya, minyaknya, seperti itu yang saya ketahui untuk Perang Pasifik. Makanya terjadi ininya sama mereka itu tentang Perang Pasifik itu. Di museum ini terlihat berbagai koleksi foto yang menceritakan kondisi saat perang terjadi. Di halaman museum ini juga terdapat 3 unit taksi kayu yang pernah beroperasi pada saat zaman kolonial. Selain itu, di dalam museum ini tersimpan berbagai peninggalan sejarah yang banyak ditemukan hampir di setiap bagian pulau. Di antaranya, baling-baling dan potongan sayap pesawat Tarakan Air Force, peta strategi penyerangan Sandi Obowan di Pelabuhan Lingkas Ujung, peta tata kota Tarakan pada tahun 1940-an yang dibuat oleh Nevis atau Badan Intelijen Belanda di Hindia Timur, samurai, sangkur bayonet, dan sepatu tentara Jepang yang ditemukan di markas Jepang di daerah Juwata. Jadi melibatkan peperangan. Yang pertama adalah Belanda, lalu Jepang, lalu terakhir adalah Sekutu. Sekutu ini sebenarnya gabungan dari beberapa negara, yaitu ada Australia, Amerika, termasuk Belanda. Tapi memang kita mengetahui Australia adalah eksekutor di lapangan, Amerika adalah pemasok, Belanda adalah pengatur strategi atau pemberi informasi. Ya, jadi di awal mula itu kedatangan Belanda memang hanya untuk minyak, mengambil minyak. Lalu setelah mereka mengetahui Jepang juga mulai masuk untuk mencari minyak, Belanda yang membuat beberapa pertahanan yang kita ketahui ada di Lantamal 13 dan ada di Juwata, juga beberapa di titik-titik kota. Dan memang pada akhirnya Jepang itu masuk di tahun 42 Januari, itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Jepang dengan memasukkan mata-mata pada tahun sebelumnya. Diketahui itu Belanda kalah hanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Akhirnya setelah Belanda kalah, Jepang menguasai Tarakan. Sampai tahun 45 itu Sekutu akhirnya bergabung untuk mengalahkan Jepang saat itu. Dipimpin oleh Australia dengan mendatangkan 20.000 pasukan ke Tarakan melawan hampir 6.000 tentara Jepang yang ada di Tarakan. Pada tahun 45 di bulan Mei itu terjadi lagi perang di Tarakan untuk perebutan minyak atau pembebasan area Tarakan. Sekitar 3 bulan akhirnya Jepang menyerah, dan pada akhirnya Australia mengambil alih Tarakan atau membebaskan Tarakan dari Jepang. Tapi tidak berhenti sampai di situ karena diketahui di Tarakan itu baru diganti pemimpin tahun 49. Karena sejak tahun 45 setelah Jepang kalah, di Tarakan itu masih dipimpin oleh orang-orang Belanda saat itu. Karena memang Belanda ingin kembali menguasai Tarakan dan ingin mengambil minyak yang tapi saat itu juga pemuda-pemuda Tarakan sudah mulai berpikir kemerdekaan dan nasionalis. Jadi mereka akhirnya mencoba mengusir Belanda. Akhirnya di tahun 49 akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia ataupun Tarakan, dan Belanda pergi baru diganti oleh orang-orang Tarakan saat itu. Seperti itu cerita tentang Tarakan. Dengan adanya Museum Sejarah Perang Dunia Kedua dan Perminyakan ini,
kita turut dapat merasakan betapa tragis sisa dari perang yang tentu saja sudah menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Benda mati yang masih ada ini bukan saja bisa menceritakan peristiwa kelam yang pernah terjadi di kota ini, tetapi lebih dari itu, yakni dampak dari perang kejahatan manusia yang masih membekas dalam memori dan ingatan setiap orang yang pernah mengalaminya. Jangan melupakan sejarah, tetapi belajarlah dari sejarah.